wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tiada angin yang berhembus melainkan ada yang menggerakkan. Tiada ranting-ranting jatuh melainkan ada yang menggerakkan. Tiada air laut bergelombang melainkan ada yang menggerakkan. Tiada kita bertemu di majelis ini melainkan ada yang menggerakkan. Dialah Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan kita semua kelak dalam surganya nanti. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya. Bahkan beliau mendoakan kita di setiap salatnya, Allahumma ighfir li ummati ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni dosanya umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Begitu cinta Nabi kepada kita. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi. Aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Sahabat yang hadir nanya, awalan sanahnu ihwanukum, kan kami juga saudaramu, ahbabukum dan kekasihmu. Antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa yang kau rindukan, yang kau menangis karena mereka itu ya Rasulullah? Ikhwani wa ahbabil ladzina ya'ishuna min ba'di. Saudaraku, kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walaki yu'minuna bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka, dan mereka pun merindukan aku. Ibu-ibu rindu tidak dengan Rasulullah? Sampaikan salam rindu itu dengan salawat kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita akan berbincang tentang sholat jamak qashar, jamak aja atau jamak dan qashar. Kita ketahui bahwa sholat itu amal yang paling utama pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Bahwa amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah amalan sholat. Wa in saluhat saluhat sa'iru amaluh, wa in fasadat fasadat sa'iru amaluh. Kalau bagus sholatnya, amal yang lain jadi ikut baik. Tapi kalau buruk, yang lain juga ikut buruk. Itu sholat itu mencerminkan amal kita baik atau buruk. Lalu sebenarnya sholat jamak qashar itu wajib, sunnah, atau mubah? Dari hukumnya dulu. Wajib, sunnah, atau mubah? Apa dalil yang mendasari sholat jamak qashar? Ini bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 101. Ada yang baca Quran? Yang bawa Quran? An-Nisa 101. Ada nggak yang bawa Quran? Tuh, An-Nisa 101. Ibu baca boleh ya? Udah ketemu belum? Udah ketemu, silakan dibaca. Sekarang Qurannya di handphone semua. Udah Bu? Ya, yang udah ketemu boleh dibaca, yuk. Ayatnya aja, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Artinya? Ada nggak? Ada. Yo, artinya ini gantian. Dan apabila kamu berpergian ke bumi, maka tidaklah berdosa. Kamu mengasarkan sholat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian berpergian di muka bumi, laisa 'alaikum junahun an taksur minas shalat, enggak dosa untuk mengqashar salat, meringkas salat. Kalau pergi dalam berpergian, maka disebut juga salat musafir. Qashar itu.
Laisa alaikum junahun an taksuru minas salat, enggak ada dosa bagi kamu untuk mengqasar salat. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menanyakan kepada Nabi. Ini kan ada catatan di sini, in hiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kamu takut dibinasakan sama orang-orang kafir. Ini kita kan perjalanan biasa ya Rasul, nggak takut, kenapa kita qasar? Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha fa'aqbalus sadaqah. Loh, kita meringkas sholat ini sesungguhnya adalah sedekah yang Allah berikan kepada hambanya. Fa'aqbalus sadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah. Jadi diringkasnya sholat 4 rakaat jadi 2, itu sedekah Allah kepada hambanya. Maka terimalah sedekah itu. Maka nanti para ulama beda-beda pendapat tentang hukumnya apa. Ibnu Umar mengatakan, sabahtun Nabi, aku pernah menemani Nabi. Fakana la yazidu bis safar ala rak'ataini. Nabi itu enggak pernah nambah dalam safar 2 rakaat. Wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman kadzalik. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman. Pokoknya kalau safar ya sholatnya 2 rakaat. Bukan 4. Menurut mazhab Hanafi, mengqasar itu hukumnya wajib. Mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi. Dalilnya mana? Furidatis salat rak'ataini, difardukan salat 2 rakaat, rak'ataini 2 rakaat. Fa ukirtu as-salah as-safar. Wazida fi salatil khabar, maka dalam perjalanan membuktikan bahwa salat itu 2-2, lalu ditambahkan 2 lagi jadi 4 karena dalam keadaan mukim. Faradallahu salat ala lisanin nabiyikum, Allah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian. Fil hadar arba'an, dalam keadaan hadir mukim 4 rakaat, wa fis safar rak'ataini, dalam perjalanan 2 rakaat, wa fil khauf rak'atan, dalam keadaan takut 1 rakaat, dikejar musuh lagi gempa, sholatnya jadi 1 rakaat. Tsunami pas di perjalanan 2, kalau lagi takut cuman 1 rakaat. Nah, menurut mazhab Maliki bahwa mengqasar itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dalam perjalanan, kalau kita perjalanannya sudah mencapai masafah 80 kilo, atau dalam riwayat yang lain 96 kilo, kita ambil yang pendek yang 80 kilo, maka itu sunnahnya justru qasar. Sunnahnya justru 2 rakaat. Yang duhur, asar jadi 2 rakaat. Yang isya jadi 2 rakaat. Kalau subuh nggak bisa diqasar, kan cuma 1 nanti. Maghrib nggak bisa diqasar, nanti 1,5. Cuman yang 4 rakaat diqasar jadi 2. 2 itu aslinya sholat. Lah madhab Syafi'i dan Hambali, qasar ini merupakan kebolehan, mubah, bukan sunnah tapi mubah. Artinya yang mau sholat biasa juga boleh, yang mengqasar juga boleh, yang dalam perjalanan. Tapi perjalanannya harus ada syaratnya. Syaratnya perjalanan kebaikan, ketaatan, bukan perjalanan maksiat. Ibu kabur dari rumah lalu mengqasar, nggak disyariatkan. Wanita yang kabur dari rumah nggak disyariatkan untuk mengqasar. Halo? Atau perjalanan seseorang yang korupsi, nah itu nggak perlu mengqasar.
Karena dia harus dalam ketaatan, bukan dalam keburukan. Itu ada Bu, yang wanita tunasul sila, ada undangan ke Mekah. Sini sana udah boleh kosor nggak itu? Halo? Tapi di sana ini dia itu mohon maaf sukanya berzina. Nah ini dia aneh, ini kok ada yang ngajak saya di tanah suci gitu. Kalau saya biasanya ke Los Angeles, ke Amerika, itu mah nggak jadi masalah. Tapi ini ke tanah suci, batinnya nggak nerima. Lalu dia sholat istikharah. Sholat istikharah. Nah sampai di sana ternyata dinikahi sama anak raja, menjadi istri yang keempat. Waktu dia cerita itu, dia sudah punya anak 3, tinggalnya di Mekah sekarang. Jadi di situ sungguhnya kalau perjalanan maksiat nggak boleh dikosor, perjalanan dalam ketaatan. Dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah tadi sudah, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian mengadakan perjalanan di bumi, falaisa alaikum junahun an taksuru minas salat, kalian tidak ada dosa untuk mengqasar salat. Lalu dalam hadisnya, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu shadaqatahu. Itu qasar sedekah Allah kepada hambanya, maka terimalah sedekahnya. Dulu saya pilih sholat biasa, bukan jamak, bukan qasar. Dalam perjalanan, pakai mobil sendiri ini aja kok. Tapi apa yang terjadi? Nggak lama setelah sholat, anak-anak muntah, baju kotor, kena muntah, najis. Coba kalau tadi sudah sholat jamak qasar, kita nggak repot, karena kena najis kan jadinya harus mandi dulu dalam perjalanan. Maka itu sedekah Allah, terima. Kalau ibu memberi sesuatu kepada orang lain, diterima, seneng nggak? Kalau ditolak, sedih. Nah begitulah Allah sudah memberikan sedekah. Termasuk kalau ibu biasanya sholat malam, malam itu ketiduran, bangun-bangun subuh, berarti Allah sudah sedekah sama ibu. Kenapa? Karena ibu nggak sholat malam karena ketiduran, berarti Allah sudah sedekah sama ibu. Nah disitulah pentingnya kita ini ikut dalam syariat. Disebutkan innallaha yuhibbu an tu'ti rukhsatan. Allah itu seneng kalau ngasih rukhsah, kama yuhibbu an tu'til azaimah. Sebagaimana dia juga seneng kalau kita menjalankan yang fardu sebagaimana biasanya. Nih, kita sholat qasar dalam perjalanan, itu Allah seneng. Sebagaimana senangnya Allah kita sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi kalau kita terima itu Allah senang. Maka jangan sok soleh. Halo, sok soleh itu saya mau sholat biasa aja. Qasar itu disyariatkan. Kalau menurut Imam Malik sunnah, Imam Syafi'i mubah, boleh. Allah juga senang kalau kita mengqasar sholat dalam perjalanan. Aisyah berkata, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umrah fi Ramadan. Waktu umrah Ramadan. Fa aftara wa sumtu. Aku kadang berbuka, kadang puasa. Wa qasara wa atmamtu, kadang mengqasar, kadang salat sempurna. Fa qultu bi abi wa ummi, aftarta wa sumtu wa qasurta wa atmamtu. Faqala ahsanta ya Aisyah. Aku berkata, aku keluar bersama Nabi SAW untuk umroh di bulan Ramadan. Lalu aku berbuka puasa, aku juga puasa. Ini pas Ramadan. Dalam perjalanan, kadang Nabi buka, Aisyah berbuka, kadang-kadang puasa. Di dalam perjalanan itu bagusnya puasa atau berbuka? Halo? Buka atau puasa?
Puasa atau buka? Nah, Nabi pernah bersabda, laisa minal birri asyam fi safar. Enggak baik orang yang puasa dalam perjalanan. Berarti bagusnya buka. Tapi ayatnya bilang wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi kalian. Terus in syi'ta fasum wa in syi'ta aftir. Kalau mau puasa silakan puasa. Yang mau berbuka juga silahkan berbuka. Jadi ada asbabun nuzul, asbabul wurud. Kenapa Nabi bilang laisa minal birri asyam fis safar. Jadi ada konteksnya. Kenapa sih Nabi bilang nggak baik puasa dalam perjalanan? Jadi kisahnya ada 3 orang. 3 orang adakan perjalanan di tengah terik. Karena panas yang 2 berbuka, yang 1 nekat puasa. Karena nekat puasa akhirnya nggak kuat. Ini orang digendong, lalu dipayungin, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Nah, digendong nih orang. Oh, kata Nabi nggak baik puasa dalam perjalanan kalau ngerepotin orang. Tapi kalau nggak ngerepotin orang, kita di bis nyaman, nggak apa-apa puasa. Nah, pun begitu kata Aisyah, aku juga menyempurnakan rakaat. Aku juga mengkosor. Selain kadang-kadang puasa, kadang buka, kadang menyempurnakan rakaat 4, kadang-kadang mengkosor. Lantas aku bertanya kepada beliau, kenapa Anda berbuka sedang aku berpuasa? Anda mengkosor sholat sedangkan aku menyempurnakan rakaat. Beliau menjawab, ahsanti, kamu bagus Aisyah. Kamu bagus. Ya kadang puasa, kadang buka, kadang sholatnya 4 rakaat, kadang 2 rakaat. Berarti ini ngasih kebebasan. Maka menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh kita mengkosor, menjamak. Sebab-sebab di syariatnya kosor. Hikmah dari kosor yaitu menghindari kesulitan yang sering dihadapi musafir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah enggak menghendaki kesusahan. Jadi agama ini dibuat biar hidup kita mudah. Maka waktu enggak ada air, kita boleh tayamum. Waktu kita enggak kuat berdiri, boleh duduk. Duduk enggak bisa, boleh berbaring. Berbaring nggak bisa, cukup mengedipkan mata pakai isyarat. Kalau kedip-kedip nggak bisa, disolatin. Jadi dalam agama ini dikasih kemudahan. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Kapan boleh mengkosor sholat? Jadi jarak perjalanan 3 hari. Kalau jalan kaki, bukan mobil ya. Kalau jalan kaki itu 3 hari. Ya kurang lebih 80 kilo. Itu boleh mengkosor. Di sini disebutkan menggunakan ukuran fasah. Imam Hambali berpendapat. Nah, tentang ini cara wudunya dulu, kan berkaitan dengan wudu juga ini. Yasmahul mukim kama liyaumin wa lailatin wal musafir salah satu ayam wa layaliha. Bagi orang yang mukim itu boleh mengusap sepatu sehari semalam. Jadi kalau wudu, Bu, kita wudu, sepatunya menutup mata kaki. Maka itu pas wudu cukup wajah, tangan, lalu kakinya diusap aja. Usap atasnya. Tapi ini khusus buat yang mukim 1 hari semalam. Tapi kalau dalam perjalanan sampai 3 hari. Kalau kita musafir. Artinya kadang-kadang ibu kesusahan itu. Repot, melepas sepatu dan lain-lain. Nah itu kalau menutup mata kaki cukup diusap atasnya. Nggak perlu melepas sepatunya, asalkan
menutup mata kakinya. Dan syaratnya pas pakai sepatu harus dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci. Syaratnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya ahla Makkah la taksuru fi aqalli min arba'ati burud min Makkah ila Uswan. Wahai penduduk Mekah, jangan kalian mengkosor yang kurang dari 4 burud dari Mekah sampai Uswan. Jarak 4 burud lebih dari itu. Jarak ini sering muncul kesulitan perjalanan. Sedangkan yang kurang dari itu maka tidak terlalu banyak kesulitan. Jadi hubungannya kembali kepada kesusahan. Karena kita kalau harus sholat biasa menyusahkan, maka ada jamak dan qashar. Karena Allah menghendaki kemudahan. Allah senang ketika ngasih kemudahan itu dipakai. Inna Rasulullah SAW idza kharaja masirah salasata amyal aw salasata farasih sholat raka'ataini. Sesungguhnya Rasulullah SAW kalau dia sholat dalam perjalanan 3 mil, maka beliau sholatnya 2 rakaat. Jenis perjalanan yang dibolehkannya mengqashar sholat, di perjalanan dalam kebaikan, dalam ketaatan. Tidak boleh kalau itu untuk kemaksiatan. Batas waktu untuk mengqashar sholat bila seseorang musafir bermukim. Seseorang musafir masih berhak mengqashar sholatnya selama dia belum berniat untuk bermukim. Nih Bu pulang kampung nih, Bu, pulang kampung seminggu. Selama seminggu di sana itu kalau ibu nggak niat pindah boleh mengqashar. Kalau ibu nggak niat mukim di sana. Iya diqashar selama di sana. Nah, sebagian riwayat, sebagian pendapat itu kalau 3 hari, itu mazhab Syafi'i, 3 hari boleh kita qashar terus. Nah, dan itu kalau masih muter terus itu boleh kita qashar terus 2 rakaat. Yang subuh tetap 2 rakaat, duhur asar 2 rakaat, maghrib isya 3 sama 2. Nanti kita praktekkan nanti. Bahkan ada riwayat itu Nabi dalam perjalanan menuju Mekah, selama di Mekah itu 19 hari diqashar terus. Jadi ibu boleh kalau pulang kampung, selama di kampung mengqashar itu boleh. Sholat tetap 4 rakaat juga boleh. Syarat-syarat qashar, sekarang syarat-syarat qashar. Hendaklah perjalanan itu panjang, kira-kira ditempuh sejauh 2 marhalah atau 2 hari. Tadi 4 hari atau 3 hari. Ini 4 hari perjalanan. Jadi perjalanan itu kalau ditempuh jalan kaki itu sekitar 2 hari atau 3 hari 3 malam menurut mazhab Hanafi. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan, mubah, bukan perjalanan yang diharamkan. Tidak boleh mengqashar salat bagi perjalanan yang makruh. Melewati pemukiman di tempat tinggalnya. Nah, ketika mengqashar itu nggak boleh, kita masih di tempat kita. Sudah keluar desa dulu. Ibu mau qashar nih. Ini Pondok Kacang. Nanti kalau mau mengqashar, sono di Parung Serap, gitu. Ciledug. Jangan di rumah udah diqashar. Kan dalam perjalanan. Sementara ini belum dalam perjalanan. Ini kadang-kadang yang kita salah. Jadi qasharnya di rumah. Halo? Qasharnya di jalan bukan di rumah. Sama pas pulang balik lagi, kalau mau jamak qashar sebelum nyampe rumah, katakanlah di Bintaro,
Kan kita di sini nih baru sampai Giant ini, nah kita qashar. Jadi sebelum sampai rumah atau pas berangkat pergi. Jadi bukan dari rumah sudah qashar. Hendaknya musafir melewati rumah-rumah di suatu daerah yang menjadi tempat tinggalnya dari arah tempat itu keluar darinya. Jadi sudah melewati tempat tinggal kita. Ya gini udah ngelewatin komplek Kinayungan gitulah. Jangan masih di Kinayungan sudah jamak qashar, jangan. Ya, udah di perjalanan dulu. Di sini secara umum disebutkan melewati tempat rumah-rumah di sekelilingnya dia. Artinya sudah pindah desa, sebagian mengatakan pindah desa. Hendaknya seorang musafir memulai perjalanan dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak qashar tanpa ragu. Nah, pas mengqashar itu jangan kira-kira udah nyampe belum ya? Jangan ragu. Kalau sekarang udah pakai map, Bu. Saya kemarin perjalanan menuju Puncak. Puncak kalau Cimory itu belum masuk 75 kilo. Tapi kalau Taman Safari sudah. Maka saya sampai Cimory saya lihat 75, belum. Kalau pengen mengqashar, sono dikit, nambah 5 kilo. Tapi jangan menghilah begitu. Jadi, udah 80 kilo, itu boleh. Jamak qashar. Tapi kalau masih Cimory belum boleh. Masih 75, saya hitung. Yakin jaraknya sudah memenuhi syarat untuk jamak qashar. Berpegangan dengan pendapatnya, siapa yang ikut dengan orang lain yang memegang kendali urusan seperti istri kepada suami, tentara kepada komandan, pelayan kepada tuannya, pelajar kepada gurunya, masing-masing dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya, maka tidak boleh mengqashar sholat. Harus ngerti kita mau kemana nih, tahu tujuannya. Jadi nggak boleh cuman ikut-ikutan qashar, nggak boleh. Kita mau kemana? Mau ke Cirebon, oh udah berarti sudah masuk nih qashar. Jadi harus ngerti kita mau kemana. Hendaknya orang yang mengqashar salat tidak bermakmum kepada orang yang bermukim. Yang mengqashar salat bagusnya tidak bermakmum sama orang yang mukim. Walaupun nanti ada riwayat begini, Bu. Jadi ada seorang sahabat yang dia itu sholat bareng orang yang mukim. Lalu yang sholat tambahannya itu baru mengqashar. Ya begitulah seharusnya katanya. Jadi ada dua cara. Kita sholat sendiri di samping jamak qashar, atau pas jamaah itu ikut orang yang mukim. Kalau mau ikut jamaah orang yang mukim, ya ikut jamaah sholat biasa. Jangan kita qashar tapi dia sholat biasa gitu. Misalnya nih isya atau maghrib, sholat biasa yang isyanya. Lalu maghribnya ya sholat biasa lagi, karena nggak boleh di qashar maghrib. Nah pas isyanya itu harus ikut 4 rakaat kalau bermakmum sama orang yang mukim. Jangan kita 2 rakaat, dianya 4 rakaat. Nggak boleh. Tapi kalau kita ikut 4 rakaat boleh. Hendaknya berniat untuk mengqashar salat ketika bertakbiratul ihram. Jadi pas takbiratul ihram. Bahkan dalam beberapa keterangan, kalau itu waktunya jamak takdim, jamak takhir, pas di sholat pertama harus punya niat. Misalnya nih datang waktu duhur, nanti mau saya jamak qashar di asar. Nah pas duhur harus niat, nanti di jamak qashar, sudah niat. Pas duhur sudah niat, nanti mau di jamak qashar atau mau di jamak saja.
Nah, jamak itu mengumpulkan waktu, tetap 4-4. Kalau qasar itu meringkas 2-2. Jadi ada jamak, ada qasar, ada jamak qasar. Kalau jamak itu cukup tetap 4-4, cuman waktunya dikumpulin. Sholat asar di waktu duhur atau sholat duhur di waktu asar, itu jamak takdim, jamak takhir. Kalau yang waktu asar jamak takhir, waktu duhur jamak takdim. Kemudian balik syarat menurut mazhab Hanafi harus balik. Dengan demikian anak-anak kecil tidak boleh mengqashar salat dalam perjalanan. Tetapi mayoritas ulama tidak mensyaratkan. Ya, jadi mayoritas ulama bolehlah anak kecil juga boleh mengqashar menurut ulama yang lain. Kalau mazhab Hanafi itu mensyaratkan balik. Tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali nggak mensyaratkan balik. Anak kecil juga boleh mengqashar. 9. Imam Syafi'i mensyaratkan untuk menjaga niat perjalanannya dari sholat pertama hingga terakhir. Jika perahunya berakhir di tempat yang bermukim, berlayar melewatinya, atau ragu apakah dia telah berniat atau bermukim, ragu apakah daerah yang ditemuinya ini adalah daerah atau bukan, sementara dia merasakan semua itu setiap kali melakukan sholat, maka harus menyempurnakan sholatnya. Jadi kalau ragu, nanti udah sampai belum nggak waktu sholat? Kalau udah sampai berarti nggak boleh jamak qashar di tempat yang kita sudah sampai. Misalnya ini dari pulang kampung ke sini. Nah, kalau nanti isya sudah di sini, ya kita nggak boleh menjamak qashar di sini. Kalau mau jamak qashar waktu maghrib masih di Cirebon, boleh. Atau masih di Jakarta Utara, boleh. Kalau udah nyampe rumah nggak boleh jamak qashar, nggak boleh. Ini bab musafir bermakmum kepada orang yang mukim. Seorang musafir bermakmum kepada orang yang mukim. Para ahli fikih sepakat boleh bagi musafir bermakmum sama orang yang bermukim, meski dengan makruh menurut mazhab Maliki. Kan sunnahnya kan qashar. Kalau dia makmum jadi makruh, nggak disukai. Jadi kalau menurut mazhab Maliki itu sholatnya ya bagusnya di qashar, bukan bermakmum sama orang yang mukim. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Sebab-sebab dilarangnya qashar. Ketika perjalanan telah berakhir, maka tidak boleh lagi seorang musafir mengqashar sholatnya. Ia harus menyempurnakan sholatnya dengan niat mukim. Kalau sudah sampai di tempat tinggal, maka wajib berniat sholat biasa. Hendaknya musafir berniat untuk mukim dalam beberapa waktu. Shalla ma'an nabi ila Makkah fil masirah wal muqam bi Makkah ila an raja'u rak'ataini. Ia melakukan sholat bersama Rasulullah ketika menuju Mekah, baik dalam perjalanan dan saat bermukim di Mekah, hingga mereka kembali ke Madinah. Beliau sholat dengan 2 rakaat. Karena kan teks tidak menentukan batas lamanya bermukim, maka para ahli fikih berbeda pendapat tentang waktunya. Nah, jadi dulu Nabi itu dalam riwayat 19 hari di Mekah itu sholatnya di qashar terus dalam perjalanan, karena belum pulang. Kalau udah pulang maka berlaku hukum sholat biasa, sholat yang sempurna. Dilarang mengqashar sholat jika berniat untuk bermukim.
Kita berniat mukim misalnya di kampung, maka saat itu kita nggak boleh mengkosor. Saya berniat mukim di puncak, maka nggak boleh itu kosor, karena sudah niat mukim. Mukim itu bertempat tinggal. Kembali ke tempat tinggal tetap ataupun berniat untuk kembali. Saya akan membahas. Nah, sekarang kita bahas niatnya ya. Niat jamak qashar. Ini boleh pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Nanti ibu akan menemukan beberapa ragam, karena niat ini bikinan ulama. Usalli fardad dhuhri rak'ataini. Kenapa kok cuma 2 rakaat? Lah kan ini dikosor. Usalli fardad dhuhri rak'ataini mustaqbilal kiblati qasran majmu'an, mengkosor dan mengumpulkan. Jadi qasran majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Usalli fardad dhuhri rak'ataini mustaqbilal kiblati qasran majmu'an. Tinggal nambahin qasran majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Saya berniat salat duhur 2 rakaat menghadap kiblat, qashar dan jamak bersama salat asar sesuai dengan waktunya karena Allah Ta'ala. Usalli fardad dhuhri rak'ataini mustaqbal kiblati qasran majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Nanti tinggal merubah aja, kalau itu isya maghrib ya usalli fardal maghribi, kalau maghrib tetap salasa raka'atin mustaqbilati qasran majmu'an ma'al isya'i. Jadi kalau maghrib saja ma'al isya'i adaan lillahi ta'ala. Itu kalau jamak qashar. Bagaimana kalau jamak saja? Kalau jamak saja, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur 4 rakaat majmu'an ma'al asri, dikumpulkan bersama waktu sholat asar. Ada andillahi ta'ala. Sebagian disebutkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau disebutkan jamak takdimin atau jamak takhirin. Kalau di waktu awal berarti jamak takdim, di waktu akhir berarti jamak takhir. Ini kan langsung majmu'an qasran, jamak dan qasar, atau qasran wa majmu'an, qasar dan jamak. Boleh, makanya nanti ibu akan menemukan beberapa lafadz ini beda-beda. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, Indonesianya juga boleh, karena ini adalah di waktu sebelum takbiratul ihram. Ini kalau yang pakai takdim nih, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'i takdimin lillah. Jam'i takdimin lillah ini kalau mau pakai itu juga boleh. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'i takdimin lillahi ta'ala, boleh. Mau pakai jam'i takdimin boleh. Kalau di waktu asar jam'i takhirin lillahi ta'ala, boleh. Enggak juga enggak apa-apa, Allah udah tahu.
Karena Rasulullah SAW idza rahala qabla an tariqa qabla an tazira tamilu dhuhr as-samsu akhara dhuhra ila al-waqtil asri summa nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla ayartahila salat dhuhr summa raqiba. Jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu asar. Setelah itu beliau singgah sebentar dan menggabung dua sholat, duhur dan asar. Namun jika matahari telah condong, beliau lebih dahulu sholat duhur, baru kemudian menunggang ontanya. Jadi kalau waktu duhur sudah masuk, ibu sholatnya duhur aja, jangan jamak qashar. Tapi kalau berangkatnya sebelum duhur, berangkat dulu, sudah sampai mana, lah silahkan itu menjamak qashar. Nabi dulu kalau pas berangkatnya sebelum duhur, beliau langsung berangkat, lalu singgah sebentar, sholat jamak qashar di waktu dekat waktu asar. Tapi kalau waktu duhur sudah tiba, Rasulullah sholat dulu, sholat duhur biasa. Ya, ini kadang-kadang enggak, dari rumah udah jamak qashar. Halo? Jadi selama ini salah ya? Mudah-mudahan Allah mengampuni ibu-ibu semua. Ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Maka man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Jadi, menuntut ilmu itu pahalanya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man ghada, siapa yang dia pergi li ta'lim untuk menuntut ilmu, au yu'alimahu atau berbagi ilmu, kanat lahu ujrah haji, dia mendapatkan pahala haji. Jadi ibu pulang berangkat dari rumah ke sini ini mendapat pahala haji. Orang pakai berapa ratus juta ngantri-ngantri, ibu cuman sebentar doang udah dapat pahala haji. Alhamdulillah. Anna Nabi kana fi ghazwah Tabuk idza irtahala ba'dal maghrib ajjalal isya fa shallaha ma'al maghrib. Nabi waktu perang Tabuk beliau lakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau melakukan sholat isya bersama sholat maghrib. Ini di perang, di waktu perang. Ibnu Mas'ud berkata, diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, walladzi la ilaha illa la ilaha ghairah ma shalla Rasulullah SAW salatan qattun illa liwaqtiha illa sallataini jam'a baina dhuhri wal asri bi Arafah wa bainal maghrib wal isya bi jam'in. Demi zat yang Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, Rasulullah tidak pernah melakukan sholat kecuali pada waktunya, kecuali dua sholat saja beliau pernah menjamak, sholat duhur dan asar ketika di Arafah, sholat maghrib dan isya ketika di Musdalifah. Nah, di Arafah itu sholat kan dijamak, bahkan dijamak qashar, jangan ditambahin sholat sunat. Ini yang wajib aja dijamak di qashar, dia pakai nambahin sholat sunnah. Itu enggak disyariatkan. Lalu apa? Zikir aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in
qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala pujian, baginya segala kekuasaan. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dia maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, itu diperbanyak zikir itu. Jadi jangan ditambah sholat sunnah yang di Arafah. Wong yang wajib aja diringkas di jamak, ini ditambahin sholat sunnah. Itu saking rajinnya itu. Ya nggak disyariatkan ya. Jadi itu yang wajib aja udah diringkas, sudah dijamak, kenapa pakai ditambahin sholat sunnah? Nggak perlu. Tapi kalau sholat malam Bu dalam perjalanan itu sangat dianjurkan. Allah senyum kalau ngelihat hambanya. Satu, musafir mau sholat malam. Dalam perjalanan kok dia bela-belain sholat malam. Allah senyum melihat hambanya yang dia di medan jihad tapi semangat. Orang itu biasanya takut mati, ini semangat. Dan Allah senyum kalau melihat suami punya istri cantik, istri punya suami ganteng, kok dia sholat malam. Padahal istrinya, suaminya ganteng dan cantik dan kasurnya empuk, kok dia masih mau sholat malam. Nah, itu Allah senyum. Halo? Ya. Kalau istrinya jelek, suaminya jelek mah nggak senyum. Biasa gitu maksudnya. Ini istrinya cantik, suaminya ganteng. Kok dia sholat malam? Allah senyum gitu. Masya Allah. Shalla bina Rasulullah SAW bil Madinah al-dhuhra wal asar wal maghrib wal isya. Rasulullah SAW pernah mengimami kami sholat duhur, asar berbarengan, juga maghrib dan isya waktu di Madinah. Waktu itu tidak ada rasa takut, sedang berpergian. Nah, jadi nggak takut, tapi sedang berpergian. Di sini cuman jamak doang, nggak pakai qashar. Sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, waktu sholat jamak itu adzan, qomat. Lalu setelah selesai qomat lagi. Paling tidak qomat saja. Jadi waktu duhur misalnya, adzan, qomat, sholat duhur. Lalu setelah selesai qomat lagi, langsung berdiri sholat lagi. Kalau jamak ya tetap sholatnya biasa. Saya kalau dalam kondisi normal nggak buru-buru, saya milih jamak. Tapi kalau yang buru-buru naik bis umum, jamak qashar. Kenapa? Daripada nanti mikirin ketinggalan bis. Halo? Tapi biasanya kalau ngajak keluarga walaupun mobil sendiri, jamak qashar aja Pi. Biasanya istri sama anak minta jamak qashar. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Allah seneng kalau ngasih keringanan kita ambil. Itu juga bikin Allah seneng. Jadi jangan malah bikin jengkel udah dalam perjalanan dibaca surat yang panjang lagi. Seharusnya di qashar malah nggak di qashar. Nah itu ngono ya ngono neng ojo. Jangan begitu. Ini sholat malah bikin jengkel orang. Bikin seneng. Jamak qashar, bikin seneng. Allah juga seneng. Bikin seneng sama hambanya. Bahwa Nabi lama jama'a bin Namirah, ketika beliau menjamak di Namirah, masjid Namirah sekarang ada di Arafah. Aqama li sholati bainahuma. Beliau mengumandangkan iqamat antara dua sholat itu. Jadi ketika menjamak tadi itu antara dua sholat dibaca iqamah. Kalau di situ ada laki perempuan yang qomat
laki-laki. Tapi kalau perempuan semuanya, boleh perempuan yang qomat. Ini dalam keadaan istikhadah, jadi keluar darah terus. Misalnya ini buat perempuan, diperbolehkan menjamak sholat untuk wanita yang istikhadah, keluar darah terus. Agak ngerepotin kalau tiap sholat harus membersihkan, kemudian sholat biasa. Maka boleh bagi seseorang yang dalam kondisi demikian, sebagaimana hadis disebutkan fatwa dari Nabi SAW bagi orang yang istihadah, fa inna qawita ala an tuakhir duhra wa tuajjil al-asr wa tastazalin wa tajma'in baina sholatain. Jika kamu mampu mengakhirkan duhur, memajukan asar, kamu mandi lalu menggabungkan antara dua sholat itu, lakukanlah. Jadi keluar darah terus, nah kamu mandi, diakhirkan duhur, mendahulukan asar. Boleh bagi orang-orang yang istihadah. Lagi nggak normal, kalau harus bersih diri terus agak repot. Boleh. Jamak kosor atau jamak karena dingin. Tapi dinginnya di sini dingin yang benar-benar membeku ya. Kalau di sini mah Indonesia ini nggak sampai dingin banget. Dinginnya dingin yang nggak begitu dingin. Panasnya juga nggak begitu panas. Indonesia ini termasuk yang sangat nyaman. Beda sama di Arab. Kalau pas panas bisa 40, 42, 44 derajat. Kalau pas dingin bisa min 4 derajat. Nah, yang model begitu juga boleh dijamak. Karena saking kedinginan, menggigil. Tapi kalau di Indonesia masih standar. Terakhir, wa akharan Nabi SAW, suatu hari di perang Tabuk, Nabi SAW pergi ke Tabuk, summa kharaja fa shallat dhuhra wal asar. Beliau keluar melakukan salat duhur dan asar, jami'an, dijamak. Summa dakhala summa kharaja fa shallat maghrib wal isya jami'an. Lantas beliau masuk lalu keluar lagi dan melakukan salat maghrib dan isya pada satu waktu. Jadi jamak takdim dan jamak takhir. Ini sebuah kondisi pilihan. Jadi ini waktu asar, duhur dan asar dilakukan sholat waktu asar. Itu udah mepet maghrib, Bu. Duhur sama asar dilakukan waktu asar, tapi udah mepet maghrib. Pas keluar udah masuk waktu maghrib, lalu sholat lagi maghrib dan isya. Jadi itu yang duhur asar jamak takhir, yang maghrib isya jamak takdim. Jadi satu waktu sudah terkumpul di situ 4 sholat. Dan sekalian wudhunya cuma 1 jadinya. Tapi dalam perjalanan, jangan di rumah nanti ibu sholat jamak kosor nanti. Dalam perjalanan, ini di perang Tabuk Nabi. Dalam perjalanan begitu enak itu. Jadi kalau mau berhenti pas jelang maghrib, itu sholat duhur dan asar jamak takhir. Baru keluar masjid, adzan maghrib, sholat maghrib dan isya jamak takdim. Baik, demikian uraian kita di siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga ibu-ibu diberikan kepahaman. Dan kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salah bisa mohon maaf, kita akhiri dengan doa dan munajat.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله نعم المولى حسبنا الله نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu selalu bersyukur kepadamu beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ampuni semua dosa-dosa kami dosa salah kedua orang tua kami guru-guru kami orang yang telah berbuat baik pada kami kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur wa ansul muslimin al mujahidin fi Filistin fi Gaza wa Rafah ya dzal jalali wal izzah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.